pun yang bernama dunia, maka orang itu tidak berhak menyebut zuhud, karena kekecewaan atas dunia itu adalah gambaran akan keinginan dia untuk mendapatkan apa yang dia kecewai. Wa anta muhibbuhu, sedangkan kamu mencintai dunia. Wa man ahabba ahadan abghadha aduwahu, barang siapa yang benar-benar menyintai seseorang, pasti dia akan membenci musuhnya. Apa makanan paling nikmat, Pak? Ujungnya kotoran. Mau masakan lezat kayak apapun, ujungnya kotoran. Master Chef, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ya istri sampean meskipun senyum pahit itu, Pak. Adabnya orang kaya yang terlalu pandai menikmati segala sesuatu. Semua nikmat yang tidak dibawa secara amanat, dia akan menjadi adab. Sebaliknya, ya, semua penderitaan yang kita terima dengan ridho, itu akan menjadi keindahan. Orang miskin itu, Pak, yang penting ada naik mobil, kena ada atapnya, ada AC, untung nggak ada AC, ya wis. Itu wis nikmat. Tapi kalau orang memang benar-benar kaya, naik mobil merek-merek biasa itu, iki mobil apa gerobak? Ya Allah, kok begini? Hati-hati, Pak. Dunia ini jebaki. Jenengan semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi jabatannya, semakin kaya, itu potensi untuk berkurang rasa syukurnya itu sangat besar. Potensi untuk menghina orang lain dan menyepelehkan nikmat Allah itu sangat besar. Maka jangan sampai orang itu tidak boleh berubah. Karena nanti puncaknya orang yang hebat dengan dunia itu bukan zuhud, tapi istighna. Istighna itu dia boleh kaya raya dohirnya, batinnya tetap zuhud. Boleh dulu pangkatnya mau setinggi kayak apapun, dia tetap tawadhu. Nah itu yang dikehendaki. Itu yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabatnya. Wattalashi wal itmihali. Wattalashi wal itmihali. Dunia ini tambah lama, tambah memudar. Talashi. Begitu dibangun pertama, kinclong, mewah. Tambah lama, tambah pudar. Terus mulai aus. Kita beli mobil, kita beli apapun. Awalnya Masya Allah, tambah lama, tambah pudar. Ya ini hukum dunia. Tidak bisa kita mau menghindar. Beda dengan akhirat. Akhirat itu setiap saat, setiap hari kita melihat surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita semua ahli surga. Itu setiap hari Bapak selalu kaget. Loh kok sampai ngelihat istrinya sendiri tuh pangling terus. Ini bojoku tenan. Kok tambah ayu? Setiap hari. Ya apa? Tiap hari tambah cantik, tiap hari tambah cantik. Yaitu akhirat. Tapi kalau di dunia ada yang istri tiap hari manglingi. Oh itu keren. Jadi itu akhirat. Kalau dunia ya sudah begini ini, nggak usah kecewa, ya, nggak usah kecewa. Maka apa istilahnya dalam ekonomi itu selalu ada penyusutan, selalu ada penyusutan. Nah itu penyusutan itu adalah kesadaran dari para ekonom tentang hakikat dunia yang talashi, dunia yang terus memudar. Wal itmihlali, dan dunia tambah lama tambah membusuk. Lakinnaha jifatun, akan tetapi sesungguhnya dunia itu ya bangkai. Dummikhat bitibin, yang dibungkus dengan wewangian. Aslinya itu bangkai, cuma dibungkus dengan wewangian. Waktu lihat bizinatin, kemudian dikemas dengan aksesoris, dengan casing yang sangat indah. Ujungnya bangkai. Faghtarra bidhahiriha al-ghafiluna, maka tertipulah, maka menjadi tertipu dengan tampilan dohirnya. Siapa yang tertipu? Al-ghafilun, ya, orang-orang yang lalai dari akhirat, yang lalai dari Allah, ya. Wa zahada fiha al-aqilun, orang-orang yang punya akal zuhud, ya, zuhud, ya. Zuhud makna hakikinya apa, makna bahasanya benci. Fa idza qulta fama hukmu zuhdi fid dunya ahuwa fardun am naflun. Fa in qulta, maka ketika kamu bertanya fama hukmu zuhdi fid dunya, apa hukumnya zuhud di dunia, ahuwa fardun am naflun, apakah zuhud itu fardu atau sunnah. Wa'lam, ketahuilah, anna zuhda, sesungguhnya zuhud, sekarang kita bahas hukum zuhud, yaqa'u indana fil halali wal haram,
menurut pendapat kami, menurut pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah, itu bisa terjadi pada persoalan halal, bisa pada persoalan haram. Sikap batin membenci itu bisa objeknya barang yang halal, bisa objeknya barang yang haram. Fahuwa fil haram fardun, wa fil halal naflun. Pada hal yang haram, maka membenci barang haram itu adalah wajib. Sedangkan pada hal yang halal itu sunnah. Membenci, tidak senang pada sesuatu yang diharapkan Allah, wajib. Pada hal-hal yang dihalalkan itu sunnah. Maka kan ada orang yang kemudian, apa salahnya uang saya mau beli mobil setiap hari, selama uang saya halal, saya mencari rezekinya halal, mobil yang saya beli halal, ya memang tidak apa-apa Pak. Wong bapak punya pabrik mobil juga tidak apa-apa kok, gitu loh ya. Tidak apa-apa, tidak ada yang bisa, itu barang halal, barang halal. Orang mau kawin terus, kawin lagi, nanti kalau sudah bosan dicerai terus kawin lagi, sampai istrinya banyak. Ya susah kita mau melarang, itu barang halal kok. Ya cuma kalau diterus-terusin, mentang-mentang halal diterus-teruskan, itu juga tidak ada kehormatan manusia itu. Maka di situ dibatasi, nanti orang itu akan kelihatan ketinggian derajatnya di sisi Allah adalah dari bagaimana dia menyikapi barang-barang halal itu. Semakin orang itu sedikit mengambil yang halal, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu melihat 3 sahabat yang diperlakukan Rasul secara berbeda, walaupun tiga-tiganya ini sangat istimewa. Sa'ad bin Abi Waqqas hanya diizinkan mengorbankan hartanya sepertiga. Sayyidina Umar mampu mengorbankan hartanya untuk agama Allah setengah, 50%. Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya. Itulah kelasnya. Jangan kalau mau ngelihat kelas, kita bisa tiru-tiru, pulang langsung semua harta kita letak, terus pokoknya semuanya tak bagi untuk Allah semuanya. Iya, tapi setelah itu stresnya 10 tahun ke depan udah hilang-hilang. Itu bukan zuhud, itu ngawur. Itu ngawur, enggak begitu orang zuhud itu. Orang zuhud itu dengan kesadaran, Pak, dengan dijiwai, bukan frontal yang tanpa kesadaran, bukan begitu. Maka zuhud itu ngelihat objeknya. Pada yang haram, zuhud itu wajib. Sedangkan pada yang halal, zuhud itu sunnah. Summa manzilatu hadzal harami limustaqimi at-ta'at. Kemudian kedudukan zuhud terhadap yang haram itu untuk menegakkan ketaatan. Bimanzilatil maitati al-mustaqdharati. Itu kedudukannya barang haram itu seperti bangkai yang berlumuran kotoran. La yakdumu 'alaiha illa inda darurah. Tidak mendahulukan untuk menikmati hal tersebut atas bangkai yang berlumuran kotoran itu illa inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat, bimiqdari daf'id darurah, ya sekedar untuk menghindarkan dari darurat. Barang haram itu tidak bisa dinikmati kecuali kita berada dalam kondisi darurat. Darurat itu pilihannya kalau nggak ditunaikan mati kita. Nunggu kalau memang itu kita tidak memberikan asupan, itu bisa terjadi bahaya, bisa mengancam nyawa, baru itu darurat. Jadi darurat itu ukurannya adalah kalau itu tidak ditunaikan maka akan menimpa bahaya, dan diambil sekedar untuk menghilangkan darurat itu. Tidak boleh ngambil sekenyang-kenyangnya, tidak boleh. Wa amma zuhdu fil halali, adapun kezuhudan terhadap barang yang halal, fa innama yakunu, maka sesungguhnya ada apa zuhud terhadap yang halal itu lil abdali, itu bagi orang yang sudah kelas abdal. Abdal itu artinya mengganti. Wali abdal itu wali yang sudah mengganti. Apanya yang diganti? Ada yang menyebut mengganti sifat akhlak dirinya dengan akhlak Rasulullah. Tapi kalau saya lebih baca lebih dalam, wali abdal itu orang yang sudah mengganti hasrat keinginannya, sehingga dia tidak punya keinginan apapun kecuali yang diinginkan oleh Allah. Itu wali abdal.
Fala yabqa fi qalbi ikhtiyarun wala iradatun. Tidak ada lagi tersisa di hati para wali abdal itu usaha untuk mendapatkan. Juga tidak ada kepingin untuk mendapatkan. Nah itu yang dimaksud benar-benar dingin hatinya. Ya benar-benar dingin. Saya kira ini batas ngaji kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan penjelasan selanjutnya permasalahan permisalan dunia yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ngaji berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.